Seorang gembala tua sedang asik menikmati pemandangan rumput hijau yang begitu luas dengan kambing domba gembalaannya. Kemudian dia melihat seorang gembala muda yang sedang tergopoh-gopoh, nampak wajahnya penuh dengan letih, lesu, beban berat, dan kekecewaan. Kemudian sang gembala tua menghampiri gembala muda tersebut seraya bertanya, "Hai anak muda, apa yang terjadi padamu? Mengapa setiap hari aku perhatikan engkau kelihatan begitu lusuh, letih, dan kecewa, seolah engkau kelelahan dengan apa yang kau kerjakan sebagai seorang gembala?" Kemudian gembala muda itu menjawab sang gembala tua, "Iya Pak Tua, tiap hari aku harus menyaring air untuk domba, kambing domba gembalaanku. Karena air di sungai ini begitu kotornya, aku capek sekali. Aku saring dengan batu-batuan kecil, batu-batu kali yang kecil. Terus berulang-ulang sampai menggunakan pasir-pasir yang lebih besar. Sampai air itu menjadi jernih, baru bisa kuberikan minuman yang jernih, sehat untuk domba kambing gembalaanku." Kemudian sang kakek tua atau gembala tua berkata, "Anak muda, engkau berlelah-lelah melakukan penyaringan air sedemikian rupa. Aku ingin menolongmu. Bagaimana caranya Pak Tua?" "Ikut aku ke puncak gunung sebelah sana." "Tapi capek Pak Tua, untuk apa engkau mengajak aku ke puncak gunung sebelah sana?" "Mari ku perlihatkan kepadamu solusinya, dan aku pun akan menolong engkau." "Oh, kalau begitu baik Pak Tua." Akhirnya Bapak Ibu Saudara, gembala muda ini mulai mengikuti sang gembala tua. Pelan-pelan dia mulai menaiki gunung, sambil sesekali dia mengeluh, "Aduh Pak Tua, kapan sampainya?" Sebentar lagi anak muda. Akhirnya sampai juga mereka di sekitar hampir di puncak gunung. Begitu mereka tiba di dekat puncak gunung tersebut, sang anak muda kaget. Gembala tua memperlihatkan, "Ini dia anak muda, mata air yang begitu jernih di puncak gunung ini. Tapi Pak Tua, kenapa sampai di bawah sungai tempat aku memberi minum kambing domba gembalaanku begitu kotor?" "Sebab di balik gunung ini, mari kita lihat sebentar." Kemudian sang gembala tua mengajaknya berputar sedikit ke balik gunung. Dan kagetlah anak muda itu. Gembala muda melihat begitu banyak binatang lain, binatang liar, binatang ternak yang menginjak-injak air yang ada, sehingga lumpur tanah mulai naik, dan akibatnya sampai dia mengalir ke bawah tempat sang anak muda, gembala muda itu menggembalakan kambing dombanya. Air sudah menjadi kotor, dan itu yang membuat dia letih, lesu, kecewa, karena tiap hari harus kerja begitu berat hanya untuk menyaring air, memberi minum buat kambing domba gembalaannya. Kemudian sang kakek atau sang gembala tua berkata, "Anak muda, kalau sumber yang begini bersih kita biarkan di balik gunung itu menjadi kotor, maka sampai ke bawah ke kaki gunung tempat engkau memberi minum kambing dombamu, tetap hasilnya akan kotor. Jadi caranya adalah kita jaga baik-baik mata air ini, dari pusatnya sampai terus ke balik gunung tadi, di mana ada hewan liar menginjak-injak air dan meminum sembarangan di sana, supaya air itu tetap terjaga jernih dan murni, sehingga engkau bisa memberi minum buat kambing domba gembalaanmu dengan baik." Nah, itulah yang terjadi dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Alkitab berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Nah, Bapak Ibu, ketika kita menjaga hati itu sama seperti mata air yang tadi dijaga, yang perlu dipagari, sehingga tidak ada hewan-hewan liar yang menginjak-injak dan membuat kotoran itu naik. Sehingga air yang keluar dari hati kita bukan air kehidupan, tapi air kepahitan.
air yang asam, air yang penuh kekecewaan, air yang penuh kenajisan. Apa yang dimaksud dengan pagar yang harus kita bangun? Bapak Ibu, Alkitab bilang, yang pikirannya tertuju kepada Tuhan, dijagai dengan damai sejahtera. Terjemahan Indonesia, yang teguh hatinya, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab ia percaya kepadamu, kepada Tuhan. Namun terjemahan Inggris berkata, yang pikirannya tertuju kepada Tuhan. Jadi supaya hati kita percaya Tuhan, menjadi teguh dan kuat, dipagari oleh pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Whose mind set on thee. Yang pikirannya memikirkan Tuhan dan perkara-perkara ilahi. Pikirkan Tuhan yang besar, Tuhan yang kuat, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang begitu penuh dengan wisdom, kebijaksanaan, menuntun langkah-langkah kehidupan saudara dan saya hari lepas hari. Pikirkan Dia, saudara. Dia bukan hanya mampu menolong Anda, tapi juga Dia mau menolong Anda. Dia hidup di dalam Anda. Makin Anda dan saya memikirkan Tuhan, makin teguh hati kita, makin terjaga dan dipagari hati kita. Mari, mulai hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, pikirkan Tuhan, renungkan Tuhan, perkara-perkara yang Tuhan kerjakan di Alkitab. Betapa dahsyatnya Dia, betapa hebatnya, betapa kasihnya, betapa adil, betapa kudus, betapa benarnya Allah kita. Makin kita renungkan Dia, makin semua stres, depresi, kekhawatiran kita akan menyusut dan menghilang dan lenyap. Saya tidak bilang masalah Anda lenyap, tapi waktu Anda memikirkan Tuhan, melihat Tuhan, maka Anda dapat mencerna dengan lebih jernih bahwa Tuhan Anda lebih besar dari masalah Anda. Dan ketika itu terjadi, iman mulai muncul. Hatimu dipagari dari segala kekotoran, dari hewan-hewan liar yang mau mengganggu. Maka akibatnya, dari dalam hatimu, air yang mengalir itu air kehidupan. Air yang jernih, air sukacita, air yang bebas dari kekhawatiran. Air damai sejahtera melampaui segala akal, memberkati hidupmu, apa yang kau sentuh menjadi berhasil. Wow, dan juga memberkati orang banyak di sekelilingmu. Keluargamu melihat engkau penuh dengan ketenangan, penuh dengan damai sejahtera, karena hatimu kau jaga. Hati adalah sumber. Jagai, pagari dengan terus memikirkan Tuhan, merenungkan Tuhan, kasih-Nya, kuasa-Nya kepada Anda yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.